Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alfiona Indi Fauzi NIM 149, Yogi Ali Mahmudi NIM 151, Isna Fitratul Hasanah NIM 155, Selvia Yulian Saputri NIM 164, dan Syifa Aulia Rahmaningrum NIM 168. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi pembagian hadis dari segi kualitas dan kuantitas sanad dan takhrij hadis. Materi yang pertama yaitu tentang pembagian hadis. Selanjutnya pengertian dari hadis. Kata al-hadis secara etimologi berasal dari isim masdar dari kata kerja haddasa yuhaddisu hadisan yang berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Dan secara terminologi, para ahli hadis, ahli usul, dan ahli fikih memberikan pendapat yang berbeda dalam memberikan pengertian dari hadis. Dari kalangan ahli hadis melihat pengertian terminologi hadis dalam peran Rasulullah SAW, baik sebelum atau sesudah beliau diutus. Di antara mereka pun ada beberapa definisi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya pengertian hadis menurut ulama hadis. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa akhwalihi, yang artinya segala perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan dan hal ihwalnya. Yang termasuk hal ihwal adalah segala pemberitaan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang berkaitan dengan himmah atau kemauan, karakteristik, sejarah kelahiran dan kebiasaan-kebiasaan beliau. Dan ulama hadis lainnya mendefinisikan dengan ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran au sifatan, yang artinya segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau pernyataan, pengakuan maupun sifatnya. Selanjutnya definisi hadis menurut ahli usul. Para ahli usul memberikan definisi hadis dengan rumusan yang nampak berbeda, yaitu aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa taqriruhu ghairul Qur'anil Karim mimma yasluhu ayyakuna dalilan li hukmin syar'iyyin, yang artinya segala perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan dan ketetapannya selain Al-Qur'anul Karim yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk penetapan hukum syara'. Oleh karena itu, ulama usul memberikan batasan tentang hadis, yaitu sebagai ucapan, perbuatan, atau penetapan yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan segala hukum syara'. Selanjutnya pembagian hadis. Yang pertama, pembagian hadis berdasarkan kualitas ada 4, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu'. Yang kedua, pembagian hadis berdasarkan kuantitas, yaitu ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Selanjutnya pembagian hadis berdasarkan kualitas. Yang pertama hadis sahih. Hadis sahih merupakan suatu hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, disampaikan oleh orang-orang yang adil, memiliki kemampuan menghafal yang sempurna atau dhabit, serta tidak ada perselisihan dengan perawi yang lebih terpercaya darinya atau syadz, dan tidak ada ilat yang berat. Dan yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan merupakan hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang adil dan dhabit, tetapi nilai kedhabitannya kurang sempurna, serta selamat dari unsur sudud dan ilat. Terdapat perbedaan antara hadis hasan dan hadis sahih, yaitu pada aspek kedhabitan perawi, yang mana dalam hadis hasan dhabit yang terkait dengan aspek tulisan dan hafalannya kurang sempurna, sedangkan hadis sahih kedhabitan perawi sempurna, adapun selamat dari unsur sudud dan ilat sama. Selanjutnya yang ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif merupakan hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Hadis dhaif bisa juga didefinisikan hadis yang sanadnya terputus atau ada salah satu di antara perawinya ada yang cacat. Hadis dhaif memiliki 3 tingkat yang berbeda-beda. Hal itu tergantung dari berat atau ringannya kedhaifan perawinya. Hadis dhaif kualitasnya bisa meningkat apabila didukung hadis yang sama melalui sanad yang lain.
Selanjutnya yang keempat yaitu hadis maudhu. Dari segi bahasa, kata maudhu merupakan bentuk isim maf'ul dari kata wadu'a yadu'u yang memiliki beberapa makna, yaitu menggugurkan, meninggalkan, memalsukan, dan mengada-ngadakan. Menurut istilah ulama hadis, pengertian maudhu yaitu sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah dengan cara mengada-ngada dan dusta, yaitu tidak pernah beliau sabdakan, beliau kerjakan maupun beliau takrirkan. Menurut para ulama, hadis maudhu merupakan hadis yang disandarkan kepada Rasulullah yang dibuat-buat dan dusta, baik itu disengaja maupun tidak sengaja, padahal Rasulullah sendiri tidak mengatakan, tidak melakukan, dan tidak mentakrirkannya. Selanjutnya, pembagian hadis berdasarkan kuantitas terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir secara etimologi, kata al-mutawatir berasal dari kata al-tawatur, al-tatabu yang berarti beruntun atau berturut-turut. Sedangkan secara terminologi, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi yang menurut akal sehat dan adat kebiasaan mustahil mereka sepakat berdusta. Kemudian dari sejumlah sahabat tersebut diriwayatkan oleh para tabi'in dan generasi berikutnya dalam jumlah yang seimbang. Singkatnya, hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan melalui jalur periwayatan yang banyak yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Jalur periwayatan yang banyak maksudnya yaitu jumlah perawi yang pada setiap tingkatan tabaqoh dari semua tingkatan yang ada dalam sanad, dan tidak mungkin jumlah perawi yang sangat banyak itu sepakat untuk berdusta. Kemudian hadis ahad secara bahasa, lafal ahad merupakan bentuk jamak dari kata ahad yang berarti satu. Karena itu, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu jalur perawi. Secara istilah, hadis ahad adalah hadis yang di dalamnya tidak terpenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Dengan kata lain, hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai persyaratan derajat hadis mutawatir. Selanjutnya, fungsi hadis. Sebagai sumber hukum agama Islam yang kedua setelah Al-Quran, hadis memiliki peran tentang hubungannya dengan Al-Quran. Dikarenakan Al-Quran sebagai sumber hukum agama Islam yang pertama dan masih bersifat global, maka hadis menjadi penjelas atau keglobalan itu. Sebagai penjelas atau bayan Al-Quran, Asy-Syafi'i mengemukakan beberapa bentuk bayan atau penjelas, yaitu 1. Bayan tafsili, yaitu menjelaskan ayat-ayat yang masih bersifat mujmal yang sangat ringkas penjelasannya. 2. Bayan tahsis, yaitu menentukan sesuatu dari umum ayat. 3. Bayan ra'yin, yaitu menentukan mana yang dimaksud dari 2 atau 3 perkara yang dimaksud. 4. Bayan tasyri, yaitu menetapkan hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran secara tekstual. 5. Bayan nasah, yaitu menentukan mana yang dinasahkan dan mana yang dimangsuhkan dari ayat-ayat yang kelihatan berlawanan. Sekian materi dari pembagian hadis. Kemudian akan dilanjutkan dengan materi takhrij hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alfiona Indi Fauzi dengan NIM 149, Yogi Ali Mahmudi dengan NIM 151, Isna Fitratul Hasanah dengan NIM 155, Selvia Yulia Saputri NIM 164, dan Syifa Aulia Rahmaningrum NIM 168 akan mempresentasikan tentang takhrij hadis. Pengertian takhrij hadis. Menurut Mahmud Al-Tohan, takhrij adalah usaha atau upaya dalam menunjukkan asal hadis pada sumber-sumber aslinya yang di dalamnya sudah dicantumkan sanad hadis tersebut secara lengkap, serta jika perlu dengan menjelaskan kualitas hadis tersebut. Menurut Nawir Yuslem dan M. Syuhudi Ismail,
Tahrij merupakan pencarian ataupun pendalaman hadis pada berbagai kitab hadis sebagai sumber aslinya yang di dalamnya dikemukakan secara lengkap matan dan sanadnya. Dapat ditarik kesimpulan dari berbagai definisi tersebut bahwa tahrij hadis adalah usaha atau upaya untuk menemukan matan dan sanad hadis secara lengkap dari sumber-sumber aslinya yang di dalamnya dapat diketahui kualitas suatu hadis secara langsung karena sudah disebutkan oleh ahlinya maupun melalui penelitian selanjutnya. Lalu ada tujuan tahrij hadis. Tujuan utama tahrij hadis adalah untuk menunjukkan sumber-sumber hadis dan menetapkan diterima atau ditolaknya hadis-hadis tersebut. Selanjutnya terdapat manfaat dari tahrij hadis. Yang pertama yaitu dengan dilakukannya tahrij hadis dapat diketahui sumber-sumber asli dari suatu hadis, seperti halnya siapa ulama yang meriwayatkan hadis tersebut. Yang kedua, tahrij hadis dapat menambah sanad hadis-hadis melalui berbagai kitab yang ditujunya. Karena semakin banyak kitab-kitab yang memuat suatu hadis, maka banyak pula pembendaharaan sanad yang dimiliki. Selanjutnya, tahrij juga dapat memperjelas keadaan sanadnya. Lalu, tahrij dapat memperjelas hukum hadis dengan banyak riwayatnya dan dapat mengetahui kualitas suatu hadis melalui pendapat para ulama. Lalu, tahrij juga dapat memperjelas perawi atau periwayatnya yang samar. Dapat juga memperjelas periwayat hadisnya yang tidak diketahui nama sebenarnya dengan membandingkannya di antara sanad-sanad yang lain. Lalu, tahrij juga dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya penggabungan periwayat. Serta dengan adanya tahrij dapat diketahui waktu dan tempat kejadian munculnya hadis tersebut. Lalu terdapat metode-metode tahrij hadis. Yang pertama yaitu tahrij melalui lafal yang terdapat dalam matan hadis. Yang kedua, tahrij yang melalui lafal pertama matan hadis. Yang ketiga, tahrij melalui periwayat pertama atau sanad pada tingkat sahabat. Yang keempat, tahrij melalui tema-tema hadis. Dan yang terakhir, tahrij melalui klasifikasi jenis hadis. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian hadis setelah ditahrij. 1. Membuat bagan sanad periwayat hadis. 2. Memeriksa hubungan sanad dan reputasi para periwayatnya. Yang pertama, membuat bagan sanad periwayat hadis. Bagan sanad dibuat dengan menyesuaikan apa yang terdapat di dalam sumber kitab-kitabnya. Susunan sanad pada bagan yaitu diawali dengan perawi terakhir hingga nabi. Dengan pengklasifikasian hadis, maka para pentahrij dapat menentukan apakah hadis tersebut mutawatir ataupun ahad. Bila hadis tersebut ahad dan setelah dibandingkan dengan hadis lainnya ternyata ada kelainan, maka dapat dikatakan hadis tersebut gharib atau bahkan syadz dan seterusnya. Tentunya dalam memutuskan hal tersebut harus berpedoman dengan segala teori yang berlaku dalam ilmu hadis. Yang kedua, memeriksa hubungan sanad dan reputasi para periwayatnya. Setelah sanad atau bagan periwayatan dibuat, kemudian dilakukan pengkajian terhadapnya untuk mengetahui apakah sanad tersebut terhubung atau tidak. Kitab Rijal al-Hadis sangat diperlukan pada tahap ini, karena dalam kitab tersebut berisi informasi serta riwayat hidup para tokoh sanad yang kemudian dapat diketahui dan tersambung atau tidaknya sanad tersebut. Bila sanad terputus, maka dapat diklasifikasikan kembali menurut banyaknya riwayat terputusnya, sehingga dapat terbagi kembali menjadi beberapa kategori, yaitu mursal, munqati, mudho, dan lain sebagainya. Dalam kitab Rijal al-Hadis tersebut juga dapat diketahui informasi tentang penilaian para ulama mengenai para tokoh sanad tersebut. Oleh sebab itu, terdapat berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Yang pertama, periwayat hadis yang ditahrij tercela atau majruh. 2. Periwayat hadis yang ditahrij merupakan seseorang yang terpuji. Terdapat beberapa tingkatan lagi dalam pujian tersebut, yaitu thiqah, sahih, dan hasan. Yang terakhir, periwayat hadis yang ditahrij ternyata merupakan tokoh yang kontroversial, yang mana terdapat ulama yang mencela dan ada pula yang memuji.
Untuk menyelesaikan hal ini dapat dilakukan dengan mendahulukan takdil dari jaroh atau sebaliknya, atau mendahulukan suara terbanyak. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.